Semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai gerak lurus beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau sering kita sebut dengan GLBB. Karakteristik GLBB itu adalah bergerak pada lintasan lurus. Nah, kecepatannya setiap saat berubah secara teratur. Karena kecepatan yang berubah secara teratur, maka GLBB memiliki percepatan tetap atau kita sebutnya dengan konstan. Nah, GLBB itu dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat. Nah, kalau dipercepat, kecepatan benda bertambah, maka benda akan mengalami percepatan yang nilainya positif. Yang kedua, GLBB diperlambat. Nah, kalau diperlambat, kecepatan benda berkurang, maka benda akan mengalami perlambatan yang nilainya negatif. Oke, kamu bisa lihat di gambar di sini ya. Nah, contohnya seseorang yang naik sepeda menuruni bukit. Ketika dia menuruni bukit itu merupakan bidang miring, maka kecepatan sepeda akan semakin bertambah. Nah, yang kedua, gambar yang kedua, ada seseorang yang menggelindingkan batu dari atas bukit. Sama seperti yang tadi, karena bukit berupa bidang miring, maka kecepatan batu makin lama makin bertambah. Nah, contoh dari GLBB dipercepat adalah benda jatuh dari ketinggian, gerak sepeda lintasan miring, pesawat sedang take off. Gimana dengan GLBB diperlambat ya? Nah, kamu lihat di sini. Bola yang dilempar ke atas, dia kecepatannya akan berkurang. Terus kemudian ketika kamu mengendarai kendaraan, terus kamu menabrak sesuatu, pasti kecepatan kamu akan berkurang. Makin lama berhenti ya. Nah, contoh dari GLBB diperlambat adalah bola dilempar ke atas, peluru ditembakkan ke atas, pesawat landing dan mengerem mobil. Nah, kita bisa lihat di sini, Miss punya grafik pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, karena dipercepat kecepatan yang bertambah, maka grafik S terhadap T grafiknya akan naik ke atas. Kenapa? Karena semakin kecepatan yang bertambah, jaraknya juga bertambah. Nah, grafik untuk kecepatan terhadap waktu, karena dia dipercepat, itu akibat dari kecepatan yang bertambah, maka grafiknya juga naik. Nah, karena kecepatannya berubah secara teratur, maka percepatannya adalah konstan, maka dia berubah grafik lurus seperti ini. Oke, gimana kalau grafiknya pada GLBB diperlambat? Oke, pada GLBB diperlambat, karena dia mengalami kecepatannya berkurang, maka grafik S terhadap T-nya, ini bisa kamu lihat di sini, dia akan berkurang jaraknya, dia akan bentuknya menurun seperti ini. Nah, demikian dengan V terhadap T atau kecepatan terhadap waktunya. V-nya karena dia mengalami perlambatan, V-nya juga akan berkurang seperti ini. Ini rumus yang digunakan pada GLBB. Rumus yang digunakan pada GLBB itu adalah VT akan sama dengan V0 plus A dikalikan T. Nah, dari sini kita bisa mencari A dengan rumus VT dikurang V0 dibagi T. Kemudian rumus berikutnya adalah S sama dengan V0 kali T plus setengah kali A kali T dikuadratkan. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S.
Nah, VT-nya apa nih? V0-nya apa? Oke, kita lihat ya. V0 adalah kecepatan awal. Kecepatan awal atau mula-mula. Satuannya adalah meter per second. VT adalah kecepatan akhir. Satuannya adalah meter per second. A adalah percepatan. Nah, kalau dia mengalami percepatan, itu dia bernilai positif. Tapi ketika dia mengalami perlambatan, maka dia akan bernilai negatif. Ya, S ada yang tahu nggak? Ya, S itu adalah jarak. Satuannya meter. T itu adalah waktu. Satuannya second. Nah, ini adalah keterangan dari rumus-rumus tadi ya. Oke, gimana sih aplikasinya ke dalam soal? Kita akan lihat ya gimana cara menggunakan rumus-rumus tersebut ke dalam soal. Oke, kita akan lihat contoh soal yang pertama. Seseorang mengendarai sepeda motor, mula-mula kecepatannya 5 meter per second. Setelah 10 detik, kemudian kecepatannya menjadi 15 meter per second. Berapa kecepatan sepeda motor tersebut? Oke, kita akan tulis dulu yang diketahui apa saja dalam soal. Tadi dia bilang mula-mula kecepatannya, berarti itu adalah, ya betul, V0-nya adalah 5 meter per second. Kemudian waktunya adalah 10 second. Kecepatannya menjadi, berarti itu adalah benar, VT, yaitu 15 meter per second. Nah, yang ditanya adalah berapakah percepatannya, A-nya berapa. Oke, tadi kamu udah lihat ya, rumus mencari A itu adalah VT min V0 dibagi T. Oke, kita akan masukkan VT-nya 15, V0-nya 5, dan T-nya adalah 10. Oke, silakan kamu kurangi dulu. 15 dikurang 5, 15 dikurang 5 itu adalah 10 ya, bagi 10, hasilnya adalah 10 bagi 10 berapa ya, 1 meter per second. Nah, ini adalah jawaban untuk soal berikut ini. Oke, silahkan dipahami ya. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Mobil bergerak lurus dengan kelajuan 20 meter per second. Mobil tersebut tiba-tiba direm. Nah, kalau diremnya itu dia bilang hingga berhenti. Kalau berhenti berarti mobil tersebut tidak mempunyai kecepatan ya. Sejak mobil direm sampai berhenti menempuh jarak 20 meter. Perlambatan mobil akibat pengereman sebesar berapa? Nah, karena kecepatannya berkurang, tadinya 20 meter per second, kemudian direm hingga berhenti, maka dia mengalami perlambatan yang nilainya apa tadi? Bernilai negatif. Oke, kita lihat di sini ya. Pertama, kecepatan mobil itu adalah 20 meter per second. Mobil tersebut direm hingga berhenti. Kalau berhenti, dia sudah tidak memiliki kecepatan, berarti kecepatannya adalah 0. Kenapa 0? Karena berhenti. Ya. Nah, kemudian jaraknya adalah 20 meter.
Yang ditanya berapa perlambatannya. Oke, kita akan kerjakan ya. Aduh, ada S, ada V-tape, ada V0 yang cari perlambatan. Oke, untuk mencari perlambatan pada soal di atas, itu kita menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S ya. Nah, karena tadi VT-nya 0, kenapa 0? Karena direm hingga berhenti, maka tidak ada kecepatannya, maka kecepatan akhirnya 0. Kecepatan awalnya 20, kita kuadratkan, ditambah 2 dikali A dikali S nya adalah 20. Oke, 0 sama dengan 20 kuadrat itu adalah 400, ditambah 2 kali A 2A dikali 20 berarti 40A. Oke, ini kita pindah ruas ya ke sana. Berarti kalau tadinya positif kita pindahkan jadi min 40. A sama dengan 400. Oke, gimana cara nyari A nya? Berarti nyari A nya, ada yang tahu? Ya, benar. Berarti nyari A nya, A akan sama dengan 400 dibagi min 40, sehingga besarnya A itu akan sama dengan 400 bagi min 40 itu adalah min 10 meter per second kuadrat. Kenapa ini bertanda negatif? Karena benda mengalami perlambatan gitu ya. Jadi kalau dia mengalami perlambatan, A-nya bernilai negatif. Oke, semoga penjelasan ini ya bisa kamu pahami. Oke, kita lihat berikutnya ya. Nah, ini kalau misalnya di dalam soal ada hasil pita tikar time ya. Nah, ini adalah gaya tarik. Nah, ini ditariknya ke arah sana. Nah, sehingga kalau misalnya dia mengalami percepatan, jarak titik-titiknya itu makin lama makin jauh. Jadi yang tadinya segini ke sini ini jadi makin jauh. Nah, tapi kalau diperlambat ya, yang ini yang diperlambat. Nah, jarak titiknya ketika ditarik ke sana ya, itu jaraknya makin lama makin dekat kalau kamu lihat ya. Nah, tapi kalau GLB, nah ya ditarik ke sana, kalau GLB itu jaraknya ini ya, ini ke sini jaraknya sama. Kenapa jaraknya sama? Karena V-nya konstan atau tetap gitu ya. Nah, jadi kalian kalau dapat soal tentang ticker time, nah, harus kalian ingat seperti ini. Oke, kita lihat berikutnya. Rekaman gerak benda pada pita ticker time berikut yang menunjukkan terjadinya gerak lurus dipercepat beraturan adalah, ingat yang tadi ya. Oke, kita lihat nih. Nah, kalau dipercepat berarti jaraknya makin lama makin jauh. Jadi di soal ini kira-kira yang jawaban yang benar yang mana ya?
Oke. Kita lihat yang A ya. Nah, kalau yang A ini ujungnya ini makin lama makin dekat. Berarti yang A itu adalah GLBB. Ada yang tahu? Diperlambat, betul. Nah, gimana yang B? Sama yang B ya, makin lama makin dekat. Gimana yang C? Tadinya ukurannya segini, ditarik makin lama makin jauh. Berarti yang C adalah GLBB dipercepat. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Itu ya. Oke, semoga dengan pembahasan GLBB yang kalian sudah lihat, kalian juga semakin paham. Oke, ketemu lagi nanti di bahasan berikutnya, yaitu bahasan mengenai gaya. Oke, terima kasih.